Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Platform robot trading kian marak diminati masyarakat. Berinvestasi menggunakan software yang menawarkan kemudahan dalam proses analisa pasar dan aktivitas jual beli marak ditemukan di pasar forex, kripto, bursa berjangka hingga saham. Meski demikian, sejumlah skema penipuan kerap terjadi akibat penggunaan robot yang ilegal hingga adanya skema money game yang tercium Satgas Waspada Investasi karena menawarkan return yang tidak masuk akal. Bagaimana cara kerja robot tersebut kami ulas pagi ini untuk Anda. Trading menggunakan robot. Seperti kita ketahui ya, memang robot trading yang sedang marak pada saat ini merupakan hasil analisis teknikal, begitu ya, hasil analisis teknikal yang dilakukan oleh pialang ataupun broker yang kemudian dibentuk ke dalam software begitu, yang bisa menganalisa begitu ya, menganalisa kemudian melakukan aktivitas trading, jual beli, stop loss, kemudian take profit begitu ya, lewat otomatisasi tadi. Saat ini robot trading sudah digunakan di berbagai instrumen investasi begitu oleh para trader, terutama mungkin trader pemula yang tidak terlalu tahu bagaimana caranya analisis secara teknikal atau fundamental begitu ya. Sudah ada paling banyak ditemukan di forex atau trading di valuta asing, kemudian juga ada di kripto dan kemudian juga ada di emas. Dan terakhir yang baru saja informasi kami dapatkan bahwa Bursa Efek Indonesia ini tengah menggodok aturan, memfinalisasi bagaimana anggota bursa bisa melakukan trading menggunakan otomatisasi ini ataupun robot. Kita lihat selanjutnya, ini untuk robot trading forex begitu yang paling sering ditemukan. Nah, jadi robot trading forex ini melakukan analisis pergerakan dan perubahan harga serta pasar forex, di mana dengan menggunakan robot trading ini Anda bisa melakukan kegiatan open trade, kemudian open buy, hingga kemudian kita bisa stop loss juga di sini menggunakan robot trading yang bekerja selama bisa jadi 24 jam selama 7 hari begitu, dan tentunya harus menggunakan server juga yang private agar kemudian robot trading ini bisa bekerja secara optimal ataupun maksimal begitu. Kemudian tidak hanya itu, selain menganalisis, tentunya nanti robot trading forex ini bisa langsung mengeksekusi buying dan juga selling dengan melihat bagaimana perbandingan harga ya, komparasi dari harga-harga yang ditawarkan di berbagai platform begitu. Kemudian kita lihat Forex Autopilot ini bisa juga mengelola keamanan, ini data ya, data. Nah, jadi keamanan data itu memang sangat penting sehingga tidak ada data yang bocor dari trader yang memakai robot trading ini. Ini salah satunya bagaimana cara kerja dari robot trading forex begitu. Kita lihat selanjutnya ada juga robot trading yang digunakan di aset kripto atau cryptocurrency saat ini. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, ini berdasarkan fungsi ya. Robot trading kripto di sini ada 3 cara yang dilakukan oleh robot trading kripto. Pertama, trend following bot, kemudian arbitrase bot, kemudian juga scalping bot. Nah, kalau trend following bot ini di mana robot bekerja dengan menganalisis tren yang terjadi di pasar begitu. Tren yang terjadi di pasar, robot ini akan melihat bagaimana situasi optimal pada saat dilakukannya kegiatan trading begitu, baik itu sell ataupun buy. Ya, jadi menganalisa kondisi pasar saat ini, bagaimana tren yang optimal untuk melakukan kegiatan trading. Itu trend following bot. Kemudian juga ada arbitrage bot. Nah, jadi arbitrage bot ini adalah membandingkan harga antar platform begitu. Membandingkan harga di platform 1 ataupun platform 2. Contohnya, misalnya kita lihat harga Bitcoin di platform 1 ini lebih tinggi daripada di platform 2. Nah, kemudian arbitrage bot ini kemudian akan membeli Bitcoin di platform pertama, kemudian menjualnya di platform kedua, begitu. Kemudian juga ada scalping bot. Nah, scalping bot ini bekerja dengan menggunakan sistem overbid begitu ya, dengan buy dan juga ask, di mana di sini scalping bot membandingkan harga juga dari platform-platform lain, begitu, melihat harga yang ditawarkan, di mana harga paling tinggi, harga tertinggi untuk penjual, dan juga harga paling rendah untuk pembeli. Nah, kemudian jika mendapatkan harga tinggi, disinilah ataupun harga paling rendah, disitulah peluang tersebut yang dimanfaatkan oleh robot ini, melihat peluang harga tertinggi, kemudian langsung dilepas yang ditawarkan, jadi langsung dijual. Kemudian harga terendah langsung beli. Nah, peluang-peluang itulah yang kemudian dikerjakan oleh robot ini. Oke, robot ini
mencari peluang mana yang menawarkan harga lebih baik, harga paling bagus begitu. Lalu robot bekerja tanpa harus kita memantau secara langsung software tersebut di monitor komputer yang bekerja begitu menggunakan software robot trading ini. Nah, memang ada berbagai plus minus ya menggunakan robot trading ini. Kita lihat yang pertama mungkin yang harus diperhatikan adalah biaya. Nah, selain kita harus mengeluarkan biaya untuk robot trading ini, let's say dari Litbang CNN Indonesia, harga yang ditawarkan untuk robot trading ini adalah $2 hingga $500. Ini tergantung dari software ya. Kalau melihat dari Forex begitu misalnya, Forex biasanya robot trading Forex ini disebut sebagai expert advisor. Jadi expert advisor ini kemudian bisa Anda sewa, bisa Anda beli dengan harga $2 sampai dengan $500. Ada berbagai skema begitu diantaranya misalnya ya salah satu robot trading menawarkan dengan pembelian $2 Anda bisa mendapatkan return $0,41 per bulannya. Kemudian dengan $500 misalnya bisa mendapat keuntungan $100. Nah, di sini juga Anda selain itu bisa diharuskan untuk mengeluarkan harga sewa bulanan. Selain juga ada virtual private server. Nah, di sini server yang baik juga menentukan bagaimana robot trading Anda bekerja agar tidak terjadi lag atau mati tiba-tiba begitu ya software yang digunakan begitu. Nah, jadi ini harga yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan return maksimal dari robot trading yang Anda gunakan begitu. Jadi selain Anda mendapatkan, mungkin Anda mendapatkan return lebih tapi ada biaya di situ yang harus Anda keluarkan. Kemudian kita lihat bagaimana sih keunggulan robot trading dan kekurangan robot trading. Keunggulannya pasti ini bisa bekerja selama 24 jam, selama 7 hari, begitu artinya 24 jam non-stop. Tapi ini lagi-lagi harus memperhatikan server yang Anda punya. Server yang Anda punya ini mampu nggak untuk bekerja 24 jam non-stop begitu. Kemudian tidak emosional. Kalau selama ini trader ini pasti kan kita punya logika, kita punya emosi begitu ya dalam menganalisis pasar begitu. Tapi tidak begitu dengan robot. Robot jika melihat peluang, mereka langsung ambil peluang tersebut. Kemudian cepat menangkap peluang dan juga multitasking, artinya bisa mengeksekusi berbagai atau beberapa penjualan pembelian dalam satu waktu. Kemudian kekurangan robot trading apa? Perlu pemantauan ini artinya robot trading ini harus sering diupdate ya, karena harus melihat seperti tadi dikatakan bahwa robot trading ini kan tidak bisa mengikuti fundamental ya, tidak bisa melihat fundamental yang mungkin, analisis fundamental yang mungkin terjadi tiba-tiba di pasar begitu. Tapi hanya menganalisis secara teknikal saja. Nah, secara teknikal ini pun harus diupdate secara berkala agar robot trading ini bisa bekerja secara optimal begitu, agar bisa mengikuti tren yang terjadi di pasar begitu. Jadi perlu pemantauan, kita tidak hanya melihat atau mempercayakan robot begitu saja, tapi juga trader diharapkan bisa mengerti, punya pemahaman terkait dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Kemudian juga tadi perlu biaya. Dan selanjutnya kita lihat, nah ini dia yang baru ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi, begitu ya Bapepti. Seperti kita ketahui untuk di pasar berjangka atau komoditi ada badan yang mengatur otoritas yaitu Bapepti. Begitu, jadi pastikan Anda mengambil atau menyewa robot trading ini kepada pialang-pialang atau broker ini yang sudah terdaftar di bursa berjangka yang diawasi oleh Bapepti. Kemudian begitu ya. Nah, di sini ditemukan ada 249 entitas yang diblokir oleh Bapepti dengan modus investasi forex dengan robot begitu. Nah, itu tadi ini cukup tidak masuk akal ya dikatakan oleh Bapepti, salah satunya menawarkan keuntungan yang sangat tinggi bahkan sampai bisa 120% lebih dalam setahun begitu. Tapi salah satunya juga yang harus dilakukan adalah itu skema Ponzi ini nih. Di mana kita ketahui skema Ponzi member get member, artinya yaitu orang-orang yang menggunakan robot itu harus bisa menjaring member baru dan kemudian bisa mendapatkan keuntungan. Tinggal tunggu waktu saja sampai akhirnya terkuak begitu ya. Terkuak penipuan atau scam yang dilakukan oleh pembuat robot trading ini begitu. Jadi Anda harus hati-hati, Anda harus benar-benar memilih robot trading ini yang terpercaya. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, ada backtesting. Jadi backtesting dan juga forward testing begitu ya. Nah, ini backtesting dan forward testing ini Anda harus benar-benar perhatikan. Di mana backtesting ini Anda melihat bagaimana kinerja dari robot trading di masa lampau
Nah, forward testing ini Anda melihat bagaimana analisa kinerja robot trading di masa yang akan datang. Nah, jadi ini harus benar-benar Anda lihat, Anda harus jadi trader yang pintar, yang cerdas, tidak gampang tergiur dengan iming-iming return yang besar begitu, tapi Anda bisa mengetahui juga fundamental dan juga teknikal yang harus dipahami sebelum Anda trading. Ya, automated ordering atau robot trading mulai juga dilakukan oleh anggota bursa dalam perdagangan saham. Bursa Efek Indonesia menyatakan tengah menyempurnakan aturan mengenai penggunaan robot trading dalam perdagangan saham. Kami bahas pagi ini dengan Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Selamat pagi Pak Rudi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Pak Rudi, saat ini antusiasme masyarakat menggunakan robot trading sebenarnya bagaimana Anda membacanya? Seperti yang tadi dipresentasikan, memang saat ini itu banyak investasi bodong ya, yang menggunakan iming-iming robot trading. Jadi mereka menggunakan kemudian menjanjikan tingkat return yang pasti, yang saya duga itu skema kunci seperti itu. Nah, kalau menurut saya harusnya di dalam yang benar itu memang dikatakan transaksinya hanya di yang terdaftar di Bapepti atau yang terdaftar di Nah, kalau kita ingin bermain ataupun menggunakan robot trading dalam berinvestasi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa robot yang kita gunakan aman, Pak? Pertama, pada dasarnya yang namanya trading itu kan seperti rekomendasi. Rekomendasinya bisa berdasarkan dan kemudian beli dan jual. Tapi kalau misalkan menggantikan tugas kita melakukan beli dan jual, ya itu harus berhati-hati karena bagaimana kalau dia dengan sengaja melakukan jual salah, sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Jadi pada dasarnya yang dibuat itu tetap manusianya yang melakukan eksekusi. Oke, manusia yang tetap harus menentukan kapan eksekusi itu berlangsung agar bisa meminimalisir risiko. Nah, kita ketahui ada high risk, high return, low risk juga low return. Artinya bagaimana bisa menakar potensi untung menggunakan robot dengan prinsip tersebut, Pak? Gini, banyak sekali penipuan yang menggunakan skema investasi dengan menggunakan robot. Dan biasanya mereka selalu berdalih menggunakan broker di luar karena katanya di Indonesia nggak bisa apa-apa. Itu harusnya sudah kita harus ingat. Kemudian kalaupun kita melakukan transaksi di pialang itu pada dasarnya juga merupakan transaksi yang sangat tinggi. Ya. Menurut saya kalau spekulasi seperti itu, sebaiknya kita bisa mencoba instrumen yang di spekulasinya atau resiko saham atau reksadana. Jadi itu menurut saya kalau sudah di forex, Bitcoin seperti itu, pertama kita tidak tahu legalitasnya, kedua kalaupun legal itu biasanya spekulasinya sangat-sangat. Oke, nah Pak Rudi terkait dengan penggunaan robot trading ini di bursa saham, Bursa Efek Indonesia tengah memfinalisasi ya begitu aturan untuk menggunakan otomatisasi ini di saham. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Nah, kalau misalkan bisa berlaku di bursa tentu sangat baik. Kenapa? Karena saham-saham di Indonesia itu kalau menurut instrumen yang volatil, tapi dia tidak bisa saja tidak boleh tidak menggunakan. Sementara kalau kita di kan menggunakan, jadi spekulasinya berlipat-lipat. Jadi pertama bisa berlaku dengan menggunakan. Kemudian yang kedua, menurut saya tetap perlu ada campur tangan manusia. Jadi dalam artian reportnya tersebut berbentuk rekomendasi, tapi tetap manusianya ketika dia mau buy atau sell, tetapnya klik yang oke gitu. Jadi kita punya kontrol penuh, karena jangan sudah transaksinya udah banyak, kita udah rugi banyak, tahu-tahu sudah habis uang kita.
Oke, nah kemudian bagaimana kita bisa menentukan legalitas, kemudian juga performa dari robot trading itu sendiri? Bagaimana tips yang diberikan, Pak? Jadi pertama harus di perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Apakah itu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sekuritas, atau mungkin di Bapepti yang berbeda. Yang kedua, menurut saya misalnya dari segi performance itu kan agak susah ya. Kalau menurut saya itu harus dari pengalaman memang menguntungkan. Terus kalau misalnya tidak kan, ya, jadi sehingga pada saat mencoba kita juga jangan memasukkan dana yang kita coba dengan dana yang relatif kecil dulu, seperti itu. Baik, nah terakhir ini edukasi yang dibutuhkan oleh trader mungkin Pak Rudi sebelum akhirnya memilih trading menggunakan robot dibandingkan trading manual atau konvensional, bagaimana Pak? Sekali lagi, untuk trading di forex futures itu adalah sangat mau trading sendiri itu sangat tinggi unsur spekulasinya. Jadi kalau kita tidak siap dengan risiko seperti itu, sebaiknya kita bisa coba instrumen yang lebih konvensional. Ya. Kalau pertanyaannya sekali lagi Pak, itu harus di perusahaan yang terdaftar. Jadi saat ini banyak sekali Pak penipuan-penipuan yang menggunakan dan menjanjikan hasil investasi yang besar. Oke, pernah dikatakan juga jangan jadi investor ataupun trader yang serakah begitu ya, gampang teriming-iming return yang sangat tinggi tapi ternyata malah investasi bodong begitu, malah ternyata scam. Artinya kita harus juga paham ya bagaimana karakter kita sebagai investor dan juga bagaimana kita bisa juga ya paling tidak menganalisis secara fundamental lah sebelum memilih robot trading untuk bertransaksi atau berinvestasi. Untuk sementara terima kasih Bapak Rudianto, Direktur Parir Asset Management sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Salam sehat Pak Rudi. Selamat malam Pak.